kalau berpikir dengan sedekah itu kamu akan miskin. Salah besar. Nah, itu diluruskan oleh Al-Quran. Itulah sebabnya kita belajar Al-Quran. Kemudian dilanjutkan selanjutnya litundira qauman ma atahum min nadirim min qablika la'allahum yahtadun. Nah, Al-Quran ini diturunkan mir rabbik oleh Allah untuk tundira, untuk mengingatkan pada kauman, satu kaum yang ma'atahum, yang tidak ata itu artinya datang kepada mereka, yang yang sebelumnya itu tidak datang kepada mereka, min nadirin, sebagian daripada peringatan, ya, min qablika, ya, dari yang sebelum kamu, artinya sebelum masanya Rasulullah SAW, la'allahum, agar kamu sekalian yahtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi di sini maksudnya Al-Quran itu apa? Salah satu fungsi dari Al-Quran itu fungsinya banyak banget, ya. Semakin kita tahu dia sebagai peringatan, sebagai obat, sebagai doa, sebagai wasilah, sebagai syafaat, ya, banyak sekali. Tapi dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran itu salah satunya adalah untuk mengingatkan kaum, ya, kaum yang mana, gitu. Mengingatkan pada kaum itu sudah lama tidak diberikan nadirun atau nadirun, tidak didatangkan rasul atau yang pemberi peringatan yang sebelumnya. Ya, maksudnya gini. Jadi siapa maksudnya? Maksudnya kaum musyrik Mekah. Ya, jadi karena orang Jazirah Arab itu, mereka itu lama ya tidak punya nabi, ya. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi siapa coba? Siti, sebelum Nabi Muhammad yang ada di Jazirah Arab itu Nabi siapa? Apa ya? Coba. Nabi Ismail. Iya kan? Sebelum Nabi Muhammad itu Ismail. Dan antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad, kebanyakan dari mereka itu adalah dari golongan Bani Israel. Karena itulah di dalam tradisi orang Nasrani bahwa kenabian itu salah satunya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul, bukan utusan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak dibaptis oleh Nabi yang sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Jadi sejak dari Nabi Yakub sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, para nabi itu saling bersaudara. Ada yang dalam satu kurun waktu beda lokasi, ada yang generasi setelahnya. Nah, biasanya itu mereka dalam ilmu mereka itu disebutkan bahwa para nabi itu mereka itu datang kepada nabi yang setelahnya gitu untuk membaptis atau menyerahkan amanah gitu loh. Nah, dia udah selesai waktunya diberikan kepada yang setelahnya. Seperti kan kita tahu ya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sepupuan dan mereka sama tapi beda lokasi itu. Tapi yang nabi-nabi yang lain itu selalu mereka tuh menyambung menjadi satu. Nah, gitu. jadi ketika kemudian Nabi Muhammad SAW itu dibangkitkan, maksudnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab, beliau tidak ada yang membaptis. Ada yang ucek-ucek mata. Nggak ada yang membaptis. Jadi mereka bilang nggak sah gitu karena itu tidak ada yang membaptis. Makanya mereka ini Nabi Muhammad ini benar nggak nabi atau bukan, ya. Begitu. Jadi ini di sini kembali lagi pada ayat ketiga bahwa dia itu kaum ini adalah kaum untuk mengingatkan kaum yang dimana kaum ini itu sudah lama nggak ada pemberi peringatan, ya. La'alahum yahtadun, agar kaum ini orang-orangnya menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kita lihat bahwa penurunan
tanzilul kitabi, ya, penurunan daripada Alkitab itu atau Al-Quran itu sebetulnya rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah, sebenarnya sesuatu yang baik dari Allah, untuk supaya mendapatkan petunjuk supaya sukses di dunia dan sukses di akhirat gitu. Tapi anehnya orang-orang banyak yang nggak suka ya dengan peringatan agama, dengan memahami tentang syariat, menjalankan perintah Allah tuh mereka sering tidak banyak resistensi. Gitu. Ya, kenapa banyak resistensi? Ya karena hawa nafsunya. Contohnya begini. Al-Quran ini rahmat ya, kita dapat petunjuk. Contoh kalau misalnya kita mau pergi ke mana nih ceritanya nih, mau ke Papua misalnya, kembali ke Papua. Kalau ke Papua itu naik apa gitu. Bagaimana bisa sampai Papua? Maka kita akan bertanya kepada orang yang sudah pernah ke Papua. Nah, ketika kita ngobrol dengan orang ini, maka orang ini berkata, Anda harus ke Jakarta dulu, dari Jakarta naik tol, sampai ke Cengkareng, nanti tunggu pesawatnya yang ini biasanya gini, biasanya nanti harus pesen dulu tiketnya dan sebagainya sampai ke Papua. Di Papua kemudian ke Raja Ampat ada caranya gini. Coba bayangkan ya, kalau misalnya orang ini udah dikasih tahu, tapi dia tuh ngeyel, enggak, kalau ke Papua mah enggak harus pakai pesawat, kayaknya bisa dipakai naik kapal. Wah, tapi dia cari gitu. Jadi meskipun bisa jadi dia sampai Papua, tapi dia akan lebih lama karena dia nggak mau nurut sama orang yang punya pengalaman. Nah, sedangkan Al-Quran ini adalah dari Allah. Jadi Allah yang memberikan petunjuknya. Jadi kita ini tinggal ngikutin aja, sukses nanti sampai sana gitu. Nah, begitu ya. Jadi Teh Siti, ini saya udah melebihi waktu ya? Ya, ini sudah jam 16.38, tapi tadi masuknya juga agak sedikit telat. Mungkin ini 1-5 ya Mbak Hani ya? Jadi saya sampai jam berapa Teh? Sebetulnya jam 16.30 Mbak Hani. Sudah lewat 8 menit. Oke. Kita sambil berjalan atau sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, boleh dilanjutkan. Jadi teman-teman yang akan bertanya boleh di chat ya, biar saya bisa bacakan atau... Oke, ini belum ada pertanyaan? Belum ada. Wah, paham semua ya berarti ya? Ini soalnya baru pertama, jadi sepertinya sangat menarik ini pembahasannya Mbak Ani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah rindu ini Mbak Ani, makanya. Iya, tapi ini ada 40 menit ya, jadi kan sampai jam 5 ya kita ya. Ini Mbak Ani ada yang bertanya, boleh sambil ini disela sedikit boleh, Mbak Ani? Boleh. Enggak, jadi saya mungkin selesai dulu 3 ayat ini, nanti kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi, tapi kan ada hak bertanya. Jadi yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya, ya. Kemudian Mbak Za, ada pertanyaan dari Mbak Za ini. Ya, silakan Mbak Za. Saya bacakan ya, atau Mbak Za mau langsung mikrofonnya, atau mau saya bacakan saja? Saya bacakan saja sepertinya Mbak Ani ya? Iya, boleh. Bunda Solihah, izin bertanya, minta tips cara mengajak keluarga besar agar mau mengaji tafsir, bukan hanya disibukkan dengan membaca Al-Quran. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya, begitu ya? Ya, betul. Mengajak keluarga besar agar tidak hanya membaca Al-Quran, tapi mau juga mengaji tafsirnya gitu. Oh ya. Oke, ini memang makasih Mbak Zed pertanyaannya. Ini memang sesuatu yang patut ditanyakan. Ya, jadi memang bagus pertanyaannya nih ya. Karena saya juga melihat ya masyarakat Indonesia ini punya pendapat pikiran sama pendapat pribadi, atau kalau saya sih istilahnya tuh mindset ya, pola pikir yang perlu di-upgrade kayaknya. Ya, contoh aja dulu orang merasa nggak perlu lah belajar Quran, nggak penting jadi orang baik,
hati dan sebagainya. Kemudian setelahnya orang baca Quran, nggak perlu dihafalin gitu kan, baca aja. Bahkan ada yang kekeh bacanya itu cuma seminggu sekali, yasinan, dan harus bersama dengan tetangga-tetangganya, dengan teman-temannya. Kalau hari-hari lain nggak mau ngaji itu, karena kan harus seminggu sekali katanya. Ya kan ada gitu. Terus ada lagi perkumpulan yang hanya yasin seminggu sekali itu, nggak mau diminta untuk diminta untuk merubah surat aja gitu tuh nggak mau, maunya yasin gitu ya. Ini ada seorang teman yang pergi ke daerah yang dulu ngaji dengan saya, dan dia pergi ke daerah mana ya, Lampung ya kalau nggak salah. Ya itu beliau, Bunda ini gimana caranya supaya bisa di kampung saya itu ngajinya nggak cuma yasin, karena hanya yasin seminggu sekali gitu. Saya bilang hafalin yasinnya. Saya bilang, kenapa saya harus ngapalin yasin, Bunda? Iya, hafalin yasinnya sampai hafal, nanti habis itu masuk ke pengajian itu, kemudian tunjukkan bahwa teteh sudah hafal yasin, dan kemudian juga berinteraksi dengan surat-surat yang lain gitu ya. Jadi memang ini memang terus upgrade ya. Ada lagi kemudian level selanjutnya. Cukup dengan baca Quran, ngapain dia hafalin? Kurang kerjaan aja ngapalin segitu tebelnya gitu loh. Gak punya waktu lah gitu, kita baca aja cukup lah gitu, sehari juga kadang dua lembar aja cukup, udah bagus itu 2 lembar kan gitu ya. Nah sekarang proses lagi, kemudian udah 2 lembar, udah grup yang 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz juga sudah merasa puas gitu. 1 hari 1 juz itu sudah oke banget, udah wow, yang lain mana ada yang 1 hari 1 juz selain grup kita gitu misalnya gitu. Nah, enggak, ini salah lagi gitu. Karena sebetulnya bagaimana kita mengkonsumsi Al-Qur'an itu adalah dengan melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Bagaimana Al-Qur'an itu diajarkan, bagaimana juga Al-Qur'an itu cara mengkonsumsinya itu seperti apa gitu. Ya gitu ya. Nah sekarang kembali lagi, jadi gimana nih praktisnya? Ya Bunda udah tahu, tapi prakteknya itu gimana? Yang pertama, doain. Itu pertama kali, doain. Kenapa? Inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah. Jadi kita pertama doa minta semoga mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah supaya mereka senang untuk belajar tentang Quran. Nah, belajar tentang Quran itu tuh memang ada juga level-levelnya gitu. Ada yang bilang saya mah cukup lah itu dengan saya cukup dengan baca terjemahannya gitu. Ya, saya juga pernah ngalami itu, baca terjemahannya udah senang gitu kan. Yang lain nggak baca terjemahan, saya udah baca terjemahan. Tapi ternyata kurang juga. Ada ayat-ayat yang kita nggak ngerti itu ya. Maksudnya apa ya sudah dibaca. Nah setelah itu kemudian sampailah kepada kita, oh iya harus belajar bahasa Arab kalau bisa tahu artinya, belajarlah bahasa Arab gitu. Setelah bahasa Arab, tapi tetap aja kadang-kadang ada yang mengerti, ada ayat-ayat yang sulit difahami, ada ayat-ayat yang sulit difahami, dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat yang para ulama pun tidak bisa memahaminya. Nah saat itulah kemudian orang itu baru mentok kemudian dia berkata, iya saya perlu belajar pada ulama yang sudah menuliskan tafsir Quran. Begitu Mbak Sa. Jadi memang sebetulnya yang pertama itu adalah kuncinya adalah mendoakan. Doa itu Masya Allah. Doa itu pengabulannya itu bisa lebih daripada apa yang kita harapkan. Nah, tapi di balik doa itu, setelah berdoa, jangan pernah mengatakan, kapan sih ini saudara-saudara aku tuh jadi soleh-solehan nih, kapan sih saudara-saudara aku mau belajar tafsir gitu. Ya. Itu nggak perlu dipertanyakan. Ya. Karena inna wa'dallahi haqq fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Jadi sesungguhnya janji Allah tuh benar, bahwa kalau kita berdoa maka akan dikabulkan. Ya, ud'uni astajib lakum, itu ayat yang sebelumnya akan dikabulkan doa kita. Yang penting fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, adalah kita bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Gitu. Jadi sibukkan dirimu dengan amal soleh, dan
kamu kan udah lempar doa, maksudnya lempar pancing, udah minta kepada Allah. Ya udah, nggak usah dipikirin ini apa namanya pengabulannya kapan. Yang penting sekarang kita bisa apa namanya kita sama-sama untuk banyak beribadah. Yang pertama doa. Yang kedua Mbak Sa, selain berdoa, doa ini pasti dikabulkan ya. Tapi kadang-kadang ada doa yang cepat, ada doa yang lambat. Benar nggak? Nah, itu memang prerogatif Allah. Tetapi Allah juga memberikan satu apa namanya? Allah itu memberikan satu alat yang disebut dengan wasilah. Ya, wasilah. Wasilah itu jadi dengan alat ini wasilah itu biasanya berupa amal soleh. Yang dengan amal soleh ini kita meminta kepada Allah agar apa yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Itu adalah Al-Quran. Kalau saya Al-Quran. Kapan kita menggunakan wasilah itu ya ketika kita ini apa tama itu kan setiap hari kita satu juz gitu. Sebelum kita memulai membaca satu juz kita selipkan doa di awalnya boleh, di akhirnya boleh, tapi kalau Bunda suka di awal, Bunda minta ya Allah amalan doa juz ini dengan juz ini saya menjadikan juz ini sebagai wasilah untuk apa namanya hajat saya agar keluarga saya. Kalau perlu sebutkan dalam doa itu tuh harus pakai pikiran juga boleh, ya nggak usah ngomong juga boleh, pikiran juga boleh. Dengan ini sebutkan. Nah, kemudian setelah itu udah nggak usah dipikirin, nanti akan terkabul sendiri gitu. Makanya itu letaknya sabar. Jadi selama kita menunggu ya pengabulan doa itu, nah itu ada pahalanya juga, yaitu bersabar. Kalau udah ada pahala sabar, jangan pakai berundel. Kapan nih Allah teh ngabulin doa saya? Padahal kata Allah, aduh kamu teh citak, kata Allah. Ini kan udah dikasih pahala sabar nih. Masih minta apa lagi? Kamu mau minta apa namanya mau protes kurang cepet gitu. Kata Allah ya udahlah, ditunda lagi aja pengabulan. Kan itu ada hadisnya bahwa pengabulan sebuah doa itu selalu dikabul, tapi ada yang menjadikan doa itu tertunda pengabulannya, yaitu apa? Mengatakan mata hadza, kapan doa ini dikabulkan. Ya, jadi dan kata mata hadza itu tidak selalu harus diucap, tapi kalau kita di dalam hati aja kita grundel gitu, wah kapan sih? Wah udah diundur Mbak Za. Misalnya kata Allah, ini nih minggu depan mau dikabul nih, Mbak Za udah murajaahnya banyak, ya apa namanya bacaan Qur'annya tilawan juga banyak. Tapi ini ngomong mata hadza, kapan ini gitu ya? Kata Allah undurlah minggu lagi, nanti undur lagi. Dan berdasarkan apa yang saya alami, pada saya alhamdulillah saya percaya bahwa doa itu akan dikabulkan. Dan untuk bisa pengabulan doa itu biasanya saya ciriin ya, maksudnya saya coba untuk menganalisa bagaimana hukum takdir Allah itu berjalan. Ada doa yang terkabulnya sampai ada yang hitungan jam, nggak sampai sehari itu terkabul. Ada yang doa yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 26 tahun. Ya baru terkabul. Tapi ya saya Bunda sih menghadapinya ya itulah dalam waktu selama 26 tahun itu. Ya itulah pahala kesabaran yang kita tuai, karena insya Allah karena kita ya sudah berdoa, sekarang kita serahkan pada Allah saja. Begitu Mbak Za, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, silakan buka aja mikrofonnya kalau mau ada lagi yang mau ditanyakan. Mbak Za. Oke, Mbak Za, ini pertanyaan dari Teh Iis, Mbak Ni. Iya, gimana Teh Iis? Nah, bacakan lagi. Padahal di Al-Quran itu sudah jelas tidak ada keraguan padanya. Namun dalam praktek keseharian suka ada saja godaan keraguan. Kenapa ini? Katanya. Pertanyaannya yang berkaitan dengan nomor 2. Ya. Ya, jadi kalau ada keraguan ya Mbak Ani di. Gini. Ya, ini ada yang menarik sekali yang dari buku tafsir yang saya baca nih ya. Ini juga mau jawab pertanyaan Teh Iis nih ya.
Jadi apa namanya, satu hal yang perlu kita ini kan kita pikirkan, tanzilul kitabi la raiba fihi, ya, yang tidak mengandung keraguan yang mana? Buka TIS mikrofonnya. Yang tidak mengandung keraguan di dalamnya apa ini? Al-Quran atau manusia yang ragu-ragu? TIS. Boleh dibuka mikrofonnya, Teh? Oke. Yang ragu-ragu manusianya mungkin Teis sulit untuk ini ya. Ya. Ya, jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa Alkitab la raiba fihi itu yang tidak ada keraguan ya tentang kontennya, tentang isinya, itu adalah Al-Qur'annya gitu. Jadi Al-Qur'annya itu tidak ada keraguan di dalamnya. Contoh misalnya menurut saya nih ya. Contoh saya kasih kalau ada susu ultra masih disegel, susu kotak, kita minum susu kotak ultra itu masih disegel ya. Kemudian dibilang di situ ini adalah susu ultra full milk. Saya tanya tuh, yang di dalam susu ultra gitu, itu pasti susu enggak? Gimana Teh Siti? Pasti susu enggak? Pasti. Gimana Mbak Ani? Ini ada susu ultra dan ada orang yang ragu-ragu tentang isinya kotak susu ultra itu. Enggak susu ya. Oke. Contoh nih susu ultra nih, susu ultra. Oke. Nah, ini ditulisnya susu ultra milk full cream. Ya, artinya di dalamnya ini adalah pasti adalah susu ultra karena masih disegel, belum dibuka gitu. Berarti di dalamnya pasti susu ultra. Kecuali udah dibuka mungkin ada yang ngisi sirup, ngisi air gitu. Tapi ini tertutup, berarti ini dalamnya susu ultra. Kalau misalnya di ada orang apa namanya taruhan atau apalah gitu ya, kemudian bilang gini, ayo taruhan, ini isinya apa gitu kan? Pasti orang-orang akan sebagian besar akan mengatakan itu isinya susu gitu. Karena masih disegel kayak gitu kan. Nah, jadi secara konten, secara isinya tuh susu karena masih disegel. Tapi sekarang kalau apakah ada orang yang ragu-ragu? Kalau ada orang yang ragu-ragu, jadi masalahnya di orang itu kan, bukan di isi daripada si susu ultra ini. Karena itu udah pasti karena belum masih disegel ya. Contoh misalnya gini ya, orang yang ini yang ngambil, yang lihat botol susu ultra ini nggak bisa baca misalnya. ULTRA MILK, wah ini apa ini gitu. Dia nggak tahu. Nah, tapi kalau misalkan ini sisinya apa? Nggak tahu ya. Ini kok ada gambar sapi ya. Oh, berarti apa ya ini ya? Apa di dalamnya ada kornet sapi gitu? Kan bisa interpretasinya macam-macam gitu kan. Ya, jadi tapi kalau orang yang bisa baca dia bilang bahwa ini susu ultra full milk gitu, full cream gitu. Tapi kalau orang yang bisa baca dia akan ragu-ragu ini susu apa bukan, ya. Kan isinya kayak apa, rasanya kayak apa, yang udah pernah minum mungkin nggak ada masalah. Jadi itu TIS. Jadi ada yang sifatnya konten, isi dari Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Tetapi kalau ada orang yang ragu, itu di sisi yang lain, yang konsumen Quran ini yang ragu-ragu. Nah, tetapi di dalam hadis dikatakan ragu yang di sini itu ragu yang ada di dalam seseorang yang membaca Al-Quran itu dia berupa baik syak, wahan maupun zon, ya. Jadi kalau wahan itu 25%, kalau syak sekitar 50%, kalau zon itu udah 76% ke atas. Jadi kalau kalau ada, tapi bagaimana orang mempunyai keraguan-keraguan?
tidak apa-apa, ya. Dalam tafsir disebutkan bahwa kalau syak atau keraguan itu mendorong seseorang untuk berpikir positif, mendorong seseorang untuk lebih memahami Al-Quran, maka keraguan semacam ini itu baik karena dia akan mendorong dia menuju jalan kebenaran. Jadi nggak apa-apa. Penasaran mungkin ya, Mbak Ani. Kenapa? Lebih penasaran gitu. Jadi Ya, terus penasaran belajar lagi gitu. Nggak apa-apa. Itu kalau penasaran nggak apa-apa. Terus kayak misalnya, contoh misalnya gini, Al-Quran teh membolehkan tentang poligami gitu. Cincin coba lihat yang masa sih gitu. Masa sih kan gitu kan ya. Atau mau lihat cari-cari. Nah, cari akhirnya tahu baca tafsirnya, akhirnya ngerti apa maksudnya. Ada lagi yang gini, masa sih Al-Quran tuh ngajarin teroris, masa sih Al-Quran tuh menyuruh membunuh orang, masa sih Al-Quran. Nah, itu syak, itu seperti itu diperbolehkan dan bukan dosa. Yang nggak boleh itu inna ba'da dzanni ism. Zan itu artinya persangkaan yang sudah 75, 80 dan ke atas. Artinya sudah misalnya gini, apa sih Al-Quran tuh orang-orang teroris itu yang baca Al-Quran tuh teroris jadi Al-Quran tuh pasti jelek. Nah, itu tuh pasti jelek. Nah, itu kata pasti jelek itu yang yang masuk ke dalam kategori zon atau buruk sangka yang sudah buruk sangkanya itu sudah 75% ke atas, itu masuknya zon. Tapi kalau hanya syak gitu kan, masa sih Al-Quran orang berperang membunuh orang tanpa sebab jadi sumber referensinya teroris gitu ya, maka dia akan membaca Al-Quran, mempelajarinya, akan bertanya, menanyakan nasibnya, dan itu bagus, Mbak Papa. Ya, Alhamdulillah. Baik, itu mungkin ada satu pertanyaan lagi, kita masih punya 2 menit. Ini di sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Kita punya waktu 2 menit lagi, Mbak Hani. Ya, 2 menit lagi. Ya, mungkin tadi tuh 1 sampai 5, tapi kita baru bahas 3 ayat ya, Mbak Hani ya. Ya. Mungkin insya Allah pekan depan kita teruskan kembali. Ya, kita teruskan. Kalau sudah membahas tafsir akan lebih lebih menarik gitu ya Mbak Hani ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, saya juga minta tolong ya buat teman-teman yang sudah hadir sekarang ini, tolong tulis di chat kesannya apa ngikuti pengajian ini, dan apa masukan, ada masukan atau inputan atau saran apapun, tolong ditulis. Saya mungkin kasih waktu 5 menit lah teteh untuk menulis. Nanti setelah 5 menit boleh live ya. Nah, tapi teman-teman yang saya mohon teman-teman yang menjadi tim sukses menjadi tim Khairatun Hisan untuk tinggal dengan saya bareng 5 menit lagi gitu. Sekarang tolong dituliskan di situ di chat komennya apa tentang pengajian ini dan saran-sarannya apa. Terima kasih. Kata tuh dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya minggu depan. Ajak teman-temannya ya. Wah, Mbak Hani mau di-votingnya sama teman-teman, jangan dulu pergi. Kenapa? Foto dulu Mbak Hani, Mbak. Foto dulu. Foto. Kumaha tuh? Gimana caranya? Tes Siti yang foto ya. Sebentar. Ya, sebentar. Sudah siap? Sudah. Oh, teman-teman ada yang mau foto, boleh. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan Teteh, boleh di chat saran-sarannya atau kesan-kesannya pengajian kita ini. Diantos sampai 2 menit atau 3 menit.
Udah bagus, keren. Suaranya jelas. Saya bacakan langsung ya. Waktunya kurang, iya betul Teh. Kurang banget ya. Pengajiannya menarik dan sangat setuju. Dirutinkan, insya Allah Mbak Hani ya. Dirutinkan Mbak Hani. Ya, betul. Ini tadi, alhamdulillah tadi ada Tenita yang mereminder kita lupa untuk merecord pembahasan atau kajian tafsir ini tadi. Jadi di pertengahannya, insya Allah kedepannya kita pada saat kajian tafsir kita rekam. Oke, terima kasih.